Oh, dari Bogor. Pak Roni dari Bogor. Bogor mah deket. Bu Rini dari Bogor sering hadir. Tepok. Cilian dari Tepok. Tepok. Dari Jakarta, Bu Ida. Mana Bu Ida ini? Dari Serang. Serang apa Serang sih? Serang, Serang ya. Serang, Serang. Saya kadang masih susah bedaannya ya. Mana yang Serang, 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 Serang. Serang ya. Nanti kalau Serang berarti takutnya diserbu. Oh, diserbu. Ya, ya, ya. Dari Bandung, Masya Allah. Insya Allah kita akan mulai nanti di jam ini ya. Jam 8:10 lah ya. Sambil nunggu coach kita datang gitu ya mungkin. Siapa nih? Assalamualaikum coach. Cinere, pinggiran Jakarta. Harus disebutin ya pinggirannya Pak ya. Eh, dari Ibu Bu Nani dari Jakarta. Sudah datang bos. Wih, coach kita nih, Masya Allah ya, udah datang. Bahkan sebelum Bapak Ibu datang, coachnya udah hadir dulu ya. Inilah guru yang sejati gitu ya. Tidak datang di akhir, tapi datang di awal. Cinere samping Green Andara. Widih. Dari mana lagi nih yang lain? Boleh dong ya. Ini rame yang hadir. Lumayan lah ya. Habis mandi kayaknya kata off mana ya sibuk ngegaruk di sekitar leher. Bisa jadi Ci, bisa jadi sepertinya ya. Ya buat yang bisa on cam sangat dianjurkan ya untuk on cam biar kita kelihatan nih ya coachnya itu. Jadi ketika menyampaikan materi jadi seperti berinteraksi dengan manusia gitu ya dibanding kalau off cam nih nggak ketahuan nih pesertanya lagi ngapain gitu ya, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil makanya kalian bisa on cam ya. Tuh on cam hukumnya sunnah muakkad, muakkadah. Nah, dia tahu nggak tuh artinya apa tuh sunnah muakkadah? Dianjurkan ya, sangat-sangat dianjurkan. Oke, yang lainnya boleh dong. Dari mana aja nih? Ini Mas Liu di mana nih? Kayaknya angin sepoi-sepoinya lumayan kencang tuh. Daerah mana itu? Saya dari, aduh mana nggak kelihatan? Dari Raja Ampat. Waduh. F Raja Ampat. Oh, yang kasus kemarin ya? Ya. Ntar ya. Mana ya tadi? Oke. Wah, udah pada masuk ya. Ini udah berapa? Sekitar ada berapa orang nih? 5 ke samping, 5 ke bawah. Ada sekitar 50 orangan ya, Masya Allah. Tapi yang on cam baru sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 orang doang. Berarti baru 20%. Ya, izin off cam lagi di jalan. Ya, siapa? Gak apa-apa ya. Yang bisa on cam, yang nggak bisa diusahakan bisa. Oke, Masya Allah. Bentar Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sepertinya sudah pada hadir ya, sudah pada siap, udah nyediain buku mungkin yang mau nulis karena ya saya pernah dulu belajar di mana di
ya di pondok dulu ya. Katanya ketika kita pengen mengikat ilmu itu dengan tulisan ya, biar lebih ingat. Boleh banget Bapak Ibu semuanya menyiapkan catatannya, menyiapkan HP-nya mungkin untuk jadi catatan juga ya. Insya Allah kita akan mulai ya pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini di pertemuan kita yang ke-6. Sebelum itu izin ya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan ya bisa ketemu lagi bertatap muka walaupun enggak secara langsung tapi secara online ya. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga salawat berikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Allah, manusia paling mulia, manusia yang paling berjasa bagi kita ya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yang on cam boleh dong, gimana kabarnya pada malam hari ini? Jawabnya gini gitu ya. Oke, gimana kabarnya pada malam hari ini? Oke, mantap ya. Kita harus tetap semangat walaupun secara kita nggak tetap muka, tapi kita harus tetap semangat ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan sesi marketing spesialis kelas kita ya. Ini adalah kelas kita setiap Sabtu malam ya, insya Allah. Dan sekarang udah di episode ke berapa? Ada yang tahu? Boleh dong jawab di kolom komentar kalau yang benar ngikutin dari awal gitu ya. 6. Benar nggak tuh 6? 6. 6. Betul sekali. Hari ini adalah pertemuan yang ke-6 ya. Masya Allah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6 dan kita akan lanjutkan gimana sih ini materi-materi yang keren ini akan disampaikan oleh coach-coach kita semua ya, yang luar biasa, yang mereka nggak hanya teori tapi mereka terpraktisi, mereka udah terbukti ya. Dan insya Allah kita akan bahas di setiap Sabtu malam. Tentunya di pertemuan online kita. Dan buat Bapak Ibu semuanya yang daerah Jabodetabek, itu boleh juga untuk datang ke kelas offline kita setiap Senin di jam 1 sampai jam 5-an itu di Bogor ya. Insya Allah di malam hari ini kita akan lanjutkan di materi ke-6 ya, tentang sebuah topik yang menarik banget. Topik yang menurut saya tuh sebagai orang yang apa ya, pengen mendalami dunia properti ini penting banget ya, terkait dengan bagaimana sih caranya kita ya pitching atau mempromosikan properti kita kepada calon buyer ya, kepada orang-orang yang merasa butuh dengan properti yang kita tawarkan. Nah, itu ternyata ada rahasianya, ada caranya, ada tekniknya. Nah, insya Allah itu semua akan kita bahas tuntas di malam hari ini. Dan tentunya akan dipandu oleh coach-coach kita yang luar biasa ya. Udah hadir mereka semuanya. Insya Allah di sesi pertama kita akan didampingi langsung oleh Sekjen Amre ya. Coach Ramli. Coach Ramli apakah udah hadir? Insya Allah. Sudah tadi ya. Sudah dong. Ini ada CD nih. Kayaknya CD dulu deh Coach sambutan Dedi nih. juga ada Sambutan ya. kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Masya Allah. Udah ganteng beliau. Iya dong ya. Masya Allah, Coach Dedi juga sudah hadir. Masya Allah tuh ya. Gimana kabarnya Coach Dedi? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, insya Allah di pertemuan malam kali ini kita akan sesi sharing-sharing juga sama Coach kita ya. Sebelum kita mulai ke sesi materi, kita boleh dong kasih kesempatan kepada Coach Dedi ya. Masya Allah. Tafadhol Coach. Bro Jing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, meskipun via Zoom ya. Jadi saya tegaskan di apa yang sudah diinfokan sama Bu ya. Manfaatkan benar-benar kelas Amre ya, baik itu offline, online ya, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis. Kalau sebenarnya sih banyak kelas gratis ya. Tapi perlu mengetahui ya, banyak member-member Amre ya yang belajar di Amre yang bisa dibilang dari nol tentang properti, itu banyak dari mereka sudah terbukti bisa closing ya di project yang miliaran, di properti yang harganya MM-an. Dan itu tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Artinya mereka yang belajar itu, tapi ilmu bisa di teman-teman nih ya, apalagi di sekitaran Tabek ya, bahkan yang dari sampai. Jadi teman-teman ya, untuk malam ini saya harap teman-teman sudah siapkan catatannya ya. Jadi banyak sekali khususnya ini ya, ada Coach Rizky, ada Coach Ramli, banyak sekali kosakata dari mereka yang baru-baru. Saya pribadi banyak belajar dari beliau-beliau ini ya. Jadi kosakatanya luar biasa. Jadi saya minta teman-teman ya, benar-benar malam ini siapkan catatannya ya. Gunakan adabnya dalam menuntut ilmu supaya nanti ilmu yang diberikan sama para coach bisa diserap dan bisa langsung dipraktikkan. Itu aja Bro Jim, karena waktu kita sangat terbatas, hanya 1 jam ya. Karena yang udah terakhir itu banyak pertanyaan dan banyak sekali yang pertanyaan yang nggak terjawab akhirnya karena waktunya sangat terbatas. Siap Coach. Oke, atur nuhun Coach Dedi, Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada Coach Dedi nih yang udah menyampaikan ya terkait dengan kelas kita spesial nih buat Bapak Ibu semuanya di setiap Sabtu malam. Oke, karena waktu kita ini sangat luar biasa ya, dan kita pengen memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Insya Allah kita akan lanjut ke sesi yang kita tunggu-tunggu langsung oleh Coach kita ya, Coach Abdullah Ramli. Beliau ini adalah seorang trainer ya, development ya, dan juga mentor amazing selling, dan beliau juga salah satu pakar di dunia properti. Bukan sekedar teori, tapi beliau sudah membuktikan ya, karena beliau sudah punya pengalaman gitu ya, punya bukti bahwa beliau pernah sampai closing 1000 unit lebih tentunya. Dan insya Allah pada malam kali ini beliau akan membagikan materi yang keren banget yang kita tunggu-tunggu ya. Insya Allah kita sambut saja Coach kita bersama Coach Ramli. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih Bro Jim. Terima Siap, kasih Coach. Coach Dedi. Ya, Masya dan juga Allah. teman-teman semuanya. Kita mulai ya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan juga mudah-mudahan bisa membantu teman-temannya yang baru bergerak di bidang marketing, yang belum pernah closing, yang sudah pernah closing, mudah-mudahan bisa closing lagi terus-terusan sesuai dengan target kami di Amrei, bisa membantu dream kami di Amrei, bisa membantu teman-teman yang belajar di Amrei Jabodetabek khususnya di seluruh Indonesia, mudah-mudahan bisa closing 1000 unit plus. Dan juga yang belum pernah sama sekali dan juga yang sudah closing, mudah-mudahan tahun ini bisa closing 1000 plus. Dan teman-teman semuanya di Amrei, tentu teman-teman semuanya akan belajar dengan saya dan juga para mentor yang kami ini bukan trainer marketing ya. Kami ini adalah para praktisi penjualan properti syariah yang sudah pernah jualan properti 1000 unit closing plus. Dan alhamdulillah saya sendiri dari tahun 2015 sampai dengan 2019 total unit yang pernah saya jual sendiri dan juga dengan tim penjualan, termasuk sama guru saya Coach Rizky yang hari ini akan sharing kepada teman-teman semuanya. Itu totalnya kurang lebih 1000 plus ya, kalau beliau sudah puluhan ribu ya. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita akan sama-sama belajar kembali. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Kalau teman-teman sudah siap, boleh dong diketikkan di kolom komentar. Saya mau tes ombak, tes respon teman-teman semuanya. Diketikkan di kolom komentar siap. Di sini ada 70, kalau kurang dari 20 siapnya kita tunda.
Mohon izin ya, saya mute ya. Eh, Oke, sudah. Oke, luar biasa. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya malam hari ini Bapak Ibu, sahabat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lunas hutang luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Eh, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya yang mudah-mudahan hari ini semakin berbahagia dan mudah-mudahan closingannya makin banyak dan keluarganya makin bahagia dan juga bisa membahagiakan kita semuanya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bapak Ibu teman-teman semuanya, yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bahagia banget malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang menghidupkan kamera di sini, terlihat banget itu ya, wajahnya glowing semuanya. Alhamdulillah gitu ya. Ini kan menandakan bahwa kameranya bagus. Baik, nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada tanda apa-apa, dan juga pencahayaannya bagus biasanya itu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaat kebaikan dari pembelajaran malam hari ini. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Dedi bahwa materi di Amrei itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi saya kasih bocoran ya, bahwa banyaknya yang gratisan gitu ya. Kita jarang banget jual training-training yang berbayar kecuali memang dibutuhkan oleh marketer, baru kita jual, dan itu pun eh, bahasanya adalah percepatan aja. Nah, kemarin kita ada Facebook Ads juga sama gitu ya. Kita buka untuk kelas percepatan aja. Ya, jadi Bapak dan Ibu semuanya walaupun ikutan kelas gratis tidak mengurangi materi yang kami ajarkan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Cuman masalahnya adalah waktu kami yang tersedia itu singkat-singkat dan dalam jumlah yang banyak-banyak gitu ya. Kalau kelas private dan percepatan kan lama dan juga pesertanya biasanya terbatas karena berkaitan dengan output training yang kita sama-sama desain. Nah, seperti itu. Jadi walaupun Bapak dan Ibu semuanya ikut di forum-forum di Amrei, nanti bisa dicek deh ya. eh, Sama yang sudah lama banget join di Amrei gitu ya. Sebenarnya materi kita mau yang gratis mau yang berbayar itu sama-sama berkualitas. Bedanya kalau berbayar itu tadi gitu ya, kelas percepatan aja. Bisa 1 hari, bisa 2 hari full dari pagi sampai sore. Kalau ini kan forumnya adalah publik dan waktunya terbatas, nggak bisa lama-lama. Apalagi online ya, kita mau kelas premium kemarin Bapak Ibu semua yang pernah yang ikutan 2 hari teknik closing itu kan kelas percepatan gitu ya, waktunya juga waktu terbatas, 2 pertemuan, dan di situ Bapak dan Ibu semuanya materi juga disampaikan di materi ini, cuman tidak membahas yang berkaitan dengan teknis secara langsung. Hari ini Bapak dan Ibu semuanya, ini materinya sebenarnya bukan mirip-miripnya, pendetailannya berbeda. Dari kemarin itu adalah selling with heart gitu ya. Hari ini membahas terkait dengan solution framing ya. Saya share screen ya, saya sudah siapkan modul untuk Bapak dan Ibu semuanya dan menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan di forum marketing Catalyze ini adalah serius, tidak asal-asalan, walaupun kelasnya tanda kutip ya gratisan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ilmunya bisa mengantarkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, karena memang kami mencari kebermanfaatan dan memang dari 2015 ini sering kami lakukan. Dulu kan masih offline ya. Termasuk ya Bapak Ibu semuanya ada di Jabodetabek, kami juga ngundang nih Bapak dan Ibu semuanya. Kami juga ada forum offline khusus untuk para marketer, datang di kantor kami di Merdeka Bogor ya, dekat dengan stasiun Bogor setiap hari Senin. Ini rutin ya, kemarin juga nggak libur hari Tasyrik, Alhamdulillah masih istiqomah yang hadir kurang lebih 30-an. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum hadir nanti bisa hadir juga di forum kita. Ini sudah episode 100 lebih ya. Kalau kemarin dihitung-hitung sudah 150. Dan forum online ini namanya Marketing Catalyze Class. Nah, ini adalah episode ke-6 ya. Jadi Bapak yang baru bergabung
Selamat datang. Ada nggak yang baru bergabung? Kalau yang baru bergabung di Marketing Catalyst, kelas Mbak Amrei setiap hari Sabtu, boleh dong diketikkan di kolom komentar saya yang baru. Ini kecuali yang biasa hadir offline ya, kemudian tiba-tiba sekarang baru hadir yang online, itu nggak masalah. Karena biasanya materinya itu pengayaannya berbeda nanti untuk kelas hari Senin. Karena hari Senin kan dari jam 1 sampai dengan jam 5 sore, lebih panjang, contohnya lebih banyak, lebih aplikatif. Kalau sekarang kan full teori nih Bapak Ibu ya, tidak bisa praktek karena kami mau menyampaikan apa yang menjadi framing pertama, mindset pertama, dan juga beberapa yang berkaitan dengan modul kami. Ada nggak yang baru bergabung? Oh, ada ya. Oh, saya baru. Oh, oke. Baik, Mbak Nyunyu baru pertama. Masya Allah, salam kenal ya. Oke, baik. Karena ada yang baru pertama gabung, saya yakin Bapak dan Ibu semuanya belum kenal saya. Eh, karena ternyata saya belum terkenal itu ya. Jadi izin saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Abdullah Ramli, Bapak dan Ibu semuanya. Saya punya modul Amazing Selling dan ini adalah hasil pembelajaran saya. Mudah doain ya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa jadi buku nih, bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan modul saya ini saya gunakan juga untuk jadi modul pembelajaran di Amrei sepanjang tahun 2015 ya, based on modul Amazing Selling. Saya seorang mentor di Amazing Selling dan juga saat ini diamanahi menjadi Sekjen Amrei Indonesia ya tahun 2025 ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk Bapak Ibu semua yang tergabung, termasuk yang sudah tergabung di member Amrei ya. Terima kasih. Dan ini beberapa aktivitas saya, banyak di dunia training, people development, dan juga di bidang marketing, dan juga selling di dunia, saat ini di dunia retail, ya banyaknya di retail dan juga di properti. Ya, dari tahun 2015, saya sebenarnya kurang dari 2015, saya belajar marketing dan juga selling dari guru saya, Coach Rizky. Dan dari situ banyaknya aktivitasnya di properti karena langsung jualannya jualan produk premium ya properti. Kenapa dibilang produk premium walaupun rumah murah, paling murah itu nggak ada yang di bawah 200 jutaan ya. Kecuali rumah second ada di kampung ya, tapi tetap aja nilainya mahal gitu ya, di atas puluhan juta atau ratusan juta. Ini produk premium. Nah, kemudian tahun 2018 karena saya sudah banyak belajar dan juga praktek terkait dengan ilmu jualan, ilmu marketing. Nah, saya praktekkan. Dulu kan saya sebagai inspirator aja, sebagai seorang trainer aja, akhirnya dipraktekkan. Nah, dulu di properti itu sampai dengan 1000 unit plus-plus bisa jualan, saya praktekkan di produk retail. Alhamdulillah di produk retail juga berhasil, itu ya, menjualkan beberapa tiket sampai dengan ribuan unit, termasuk ribuan tiket, dan juga saya juga membantu beberapa perusahaan jasa untuk scale up penjualannya, scale up omsetnya dari 100 juta per bulan di scale up ya, ini jasa ya, home spa, sampai dengan 2 miliar per tahun gitu ya. Alhamdulillah ternyata berhasil. Ternyata ilmunya sama aja gitu ya. Nah, di situ juga semakin meyakinkan bahwa ada sebuah penelitian menyebutkan bahwa 40% aktivitas bisnis itu adalah jualan. Nah, suka atau tidak suka, disadari atau tidak disadari bahwa 40% aktivitas bisnis itu adalah jualan. Artinya apa? Kalau kita menguasai ilmu jualan, berarti kita menguasai bisnis. Karena tidak bisa dipungkiri, apapun aktivitasnya, ini teman-teman punya perusahaan, kan ada bagian keuangan, ada bagian operation, ya, ada bagian HRD, GA, apalagi tuh, pokoknya banyak banget ya. Ketika perusahaan tersebut tidak bisa jualan, saya yakin kita sebagai business owner pasti akan minta seluruh tim kita buat jualan. Orang keuangan suruh jualan gitu ya. Orang HRD harusnya rekrut orang suruh jualan. Bagian-bagian produksi juga disuruh jualan. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa jualan gitu ya. Ujung-ujungnya bisnis ownernya juga jualan. Bangkrut gitu. Akhirnya jual bisnisnya, jual asetnya, semua dijual gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, artinya adalah bahwa ilmu marketing ini bisa digunakan untuk produk apapun, tidak hanya properti. Kenapa kami segmennya adalah khusus untuk properti? Maksudnya adalah karena memang kami bergeraknya di bidang properti, bisnis kami di bidang properti, dan kalau Bapak Ibu bisa jual properti yang harganya itu adalah premium, nah apalagi kalau Bapak dan Ibu semuanya jual produk-produk retail, yang harganya cuma puluhan ribu atau ratusan ribu, pasti akan lebih mudah. Ini forumnya Bapak dan Ibu semuanya, sehingga forum online ini kami gunakan forum marketing and selling online talk, namanya Marketing Catalyst Class.
Marketing itu terdiri dari kata market yang berarti marketing dan selling yang berkaitan dengan aktivitas menjual dan juga strategik. Kemudian think ini berdasarkan mindset, strategi dan pendekatan berpikir, dan kita menggunakan psikologi marketing dan juga hypnoselling, makanya pakai think, termasuk modul amazing selling saya. Kemarin saya revisi lagi modulnya karena segmennya banyaknya di properti dan saya sesuaikan untuk penjualan properti dan menggunakan modul pendekatan baru. Awalnya hypnoselling aja, ternyata semakin ke sini para konsumen itu semakin kesono itu ya. Gaya berpikirnya semakin luas sehingga menggunakan psikologi marketing dan juga catalyze. Nah, catalyze ini adalah pemicu perubahan dan percepatan hasil. Nah, artinya catalyze ini adalah kelas percepatan untuk Bapak dan Ibu semuanya, pemicu ya. Saya tidak menjamin, tapi biasanya Bapak dan Ibu semuanya kalau kita sering ngasah pisau, nggak mungkin pisaunya itu nggak akan terpakai. Kan seperti itu. Kalau kita sudah mempersiapkan kantongnya, nggak mungkin kantong itu kosong, pasti akan terisi karena rezeki itu sudah dijamin, kita sudah tahu itu. Tapi kita kan nggak tahu jumlahnya berapa. Yang bisa kita usahakan itu adalah ikhtiarnya. Di forum kemarin ya Bapak Ibu yang hadir di hari Senin, saya mengatakan bahwa bukan masalah besar ketika impian kita tidak tercapai. Karena yang menjadi permasalahan besar itu adalah ketika kita tidak pernah berusaha untuk mewujudkannya. Kenapa? Impian kita akan tertinggal kalau tercapai maupun tidak tercapai. Tapi ikhtiar kita itu yang akan menjadi kekal hingga ke surga. Makanya kita sebagai seorang muslim, kalau punya mimpi, mimpinya harus besar. Coba, mimpi yang terbesar bagi seorang muslim itu kan surga. Coba kurang gede apa? Gitu ya. Nah, karena surga itu adalah sesuatu yang sulit dalam hal kita sebagai keimanan itu adalah sesuatu yang sulit banget untuk dicapai. Nah, tapi Bapak dan Ibu semuanya, ikhtiar itulah yang akan menentukan kita dapat ridho dari Allah atau enggak. Kan seperti itu. Termasuk ya, ridho enggak nih Allah itu memberikan Bapak dan Ibu semuanya closing 1000 unit plus. Nah, gimana caranya buat Allah ridho? Jadikan setiap ikhtiar kita kan bernilai ibadah. Termasuk mudah-mudahan pertemuan kita hari ini juga dalam rangka ibadah. Nah, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya, saya sudah nyusun agenda sampai dengan Desember 2025 ya. Ini selama bulan Juni. Sekarang alhamdulillah ya. Yang ini untuk setiap hari Senin ya sampai dengan episode 110 sampai dengan akhir Juni. Ini materinya, ini modulnya, kemudian ini kita ada di tanggal 7 ya, betul ya? Iya, maaf 14 ya. Solution framing ini mohon maaf ya episode ke-6 karena ini mundur ya, karena kemarin itu libur ya, bertepatan dengan ini mepet banget ke Lebaran ya, Lebaran Idul Adha. Jadi mundur nih, ini belum direvisi untuk tanggalnya, tapi episodenya masih ke episode ke-6 solution framing materi hari ini ya. Poin pembahasannya adalah tawarkan properti bukan properti sebagai solusi, bukan sebagai produk saja. Nah, outputnya adalah output pembelajarannya, saya juga sudah lengkapi materi hari ini, peserta mampu memframing produk sebagai solusi ideal menggunakan model NLP dan kebutuhan emosional. Bapak Ibu yang kemarin belajar selling with heart, kalau bisa sama-sama tahu bagaimana emotional selling itu, ini adalah faktor utama yang kita gunakan untuk pendekatan psikologi marketing. Itu. Kemudian, nah ini kita mulai. Siap ya Bapak Ibu semuanya? Kita mulai. Nah, sebelum dimulai, seperti biasa nih Bapak Ibu ya, saya ingin cek aktivasi Bapak dan Ibu semuanya supaya aktif belajarnya. Oh iya, mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Ada yang lupa nih ya. Oke. Saya mau survei dulu nih Bapak dan Ibu semuanya. Silahkan siap-siap tangannya untuk mengetik. Mudah-mudahan yang jawab pertanyaan saya mudah-mudahan closingnya paling banyak. Dan juga Bapak dan Ibu semuanya, saya yakin yang menghidupkan kamera adalah orang yang paling serius dalam belajar. Bukan berarti yang mematikan kamera itu adalah orang yang tidak serius ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang malam hari ini menghidupkan kameranya, mudah-mudahan doanya terkabul paling baik. Yang menghidupkan juga sama ya. Doakan mudah-mudahan closingnya paling baik setelah yang menghidupkan kamera ya, maksa betul. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, saya ulang ya. Nah, tadi nggak muncul satu-satu soalnya. Saya ulang nih. Nah, nih tolong jawab pernah atau tidak ya. Nah, pernah nggak Bapak dan Ibu semuanya
Udah ngejelasin kelebihan properti, panjang kali lebar kali tinggi. Semuanya kelebihan-kelebihan produk Bapak dan Ibu semuanya dijelaskan. Jawabannya cuma nanti saya kabari ya. Nah, pernah atau enggak? Pernah. Oke, Cibinong pernah. Oke, sering. Oke, yang ketikannya sering ini ketahuan ya, menandakan bahwa pernah bertemu dengan konsumen. Kalau yang jawabannya nggak pernah, ini saya curiga, jangan-jangan belum pernah dapat konsumen, belum pernah closing ya. Oke, baik. Yang kedua, siapa yang pernah jualan ke klien yang tanya-tanya mulu, tapi endingnya ghosting? Ngilang. Pernah sering. Pernah ya, oke. Oke. Yang bilang nggak pernah, jangan-jangan nggak pernah punya konsumen. Yang bilang sering, masa ditolak mulu? Serba salah ya. CLBK, betul ya. Chat lama beli kagak. Oke, baik. Ya, nomor 3 ya. Pilih jujur ya. Pernah langsung pitching produk tanpa nanya dulu kebutuhan klien, hard selling. Pernah nggak? Nawarin produk, langsung hard selling. Nah, Pak, ini produknya set. Wah, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, banget. Oke. Baik. Oke, yang keempat. Setuju nggak Bapak dan Ibu semuanya? Jawab setuju atau tidak ya. Closing itu lebih gampang kalau kita tahu problem dan impian calon pembeli. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, problem dan impian calon pembeli. Setuju. Sepakat. Oke, setuju. Sering sebelum sekolah di Amreo. Setuju. Oke, baik. Yang terakhir nomor 5 nih Bapak Ibu ya. Kalau ada teknik yang bikin buyer langsung bilang, wah ini nih rumah yang gue cari, mau coba atau enggak? Jawab mau atau tidak? Mau banget. Oke, mau dong ya. Oke, mau. Oke. Mau bungkus. Oke. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang jawab bisa segera menaklukkan calon konsumen. Pokoknya siapapun yang chatting langsung closing ya. Amin ya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Ini ada sebuah penelitian nih Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah penelitian nih Bapak Ibu ya dari Daniel Kahneman, psikolog dan peraih Nobel ekonom. Dia penulis bukunya judulnya Thinking Fast and Slow. Nah, beliau mengatakan bahwa kebanyakan keputusan pembelian tidak sepenuhnya rasional, melainkan sangat dipengaruhi oleh emosi dan persepsi. Nah, Bapak Ibu, ya, episode ketiga. Ya, saya ingat banget. Episode kedua atau ketiga ya, lupa ya. Episode kedua nih Bapak Ibu ya. Saya pernah menjelaskan tentang value yang kita bangun dalam sebuah produk itu ada 2. Ada value rasional, ada value emosional. Value ini yang rasional, itu yang berkaitan biasa Bapak Ibu yang sering kita gunakan dalam jualan. Bukan sering kita ya, sering Bapak Ibu jualan, gitu ya. Bapak Ibu gunakan dalam penjualan ya. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah lagi pakai itu ya. Lokasi strategis, ukuran berapa? 30-60. Luas bangunan, luas tanah, lokasi premium, kemudian dekat dengan stasiun, dekat dengan rumah sakit, security 24 jam, one gate system. Nah, itu namanya value rasional. Itu bisa membuat orang tertarik, tapi belum tentu membuat mereka closing. Gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena orang-orang itu kebanyakan closing karena emosinya, karena persepsinya, itu yang membuat seseorang itu closing. Coba, dia dapat rumah impiannya sesuai dengan value rasionalnya. Kamarnya, speknya bagus, lokasinya strategis, kemudian dekat dengan tempat kerja dia, dekat dengan stasiun, sesuai dengan yang dia impikan, rumahnya juga harganya masuk di kantong dia. Nah, tiba-tiba Bapak dan Ibu semuanya ada persepsi yang dibangun. Nah, entah oleh marketing, entah oleh suasana, atau dia dapat informasi dari mana, gitu ya, yang berkaitan dengan persepsi dan emosi dia. Apa misalnya? Misal, kalau malam di sana banyak begal, misalnya, kan udah terpengaruh.
kalau malam suka ada kuntilanak. Wah, itu kan emosional gitu ya. Rumahnya angker, wah gitu. Itu kan emosional. Apalagi ya, ini security-nya sering ngintip, misal itu ya. Sering terjadi kemalingan, wah gitu ya. Atau developernya nggak amanah, gitu ya. Atau yang berkaitan dengan marketingnya, di sana marketingnya banyak yang nggak jujur. Nah, ini kan yang berkaitan dengan emosi. Maka ketika rasionalnya itu terpenuhi sesuai dengan impiannya, lokasinya strategis dan lain sebagainya, itu akan mundur gitu ya. Ketika apa? Ketika tadi ada emosi dan persepsi yang gagal kita munculkan kepada calon pembeli kita. Itu masalahnya. Nah, tapi sebaliknya, seandainya rasionalnya itu tidak terpenuhi ya, lokasinya agak jauh, eh, harganya agak mahal gitu ya. Kemudian secara rasionalnya itu cocok sih, cuman ada yang kurang. Nah, itu ketika persepsi dan emosinya itu terpenuhi, maka dia itu akan dengan mudah, Pak, ini akan menjadi rumah yang akan menjadikan rumah kebahagiaan untuk Bapak. Mungkin Bapak menilai spek rumah ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak impikan, apa yang Bapak inginkan. Tapi saya yakin, Pak, lingkungan di sini adalah lingkungan terbaik, apalagi Bapak punya anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil-kecil. Lingkungan terbaik itu penting banget buat tumbuh kembang anaknya. Saya jamin anak-anak Bapak pasti akan aman tinggal di sini dan keluarga Bapak pasti akan nyaman dan bahagia tinggal di tempat ini. Dan itu lebih lebih meyakinkan untuk closing, walaupun secara rasional ada sesuatu yang kurang. Tempatnya jauh, lokasinya tidak strategis, sudahlah lokasinya tidak strategis, harganya mahal. Kadang-kadang kan itu ya yang jadi permasalahan marketer itu. Aduh, ini nyempil banget, gangnya sempit, aduh, mobil kegores, aduh, gimana ini jualannya, gitu ya. Nah, kadang-kadang kan seperti itu namanya rasional. Makanya kalau kita jualannya rasional, kita akan bersaing dengan harga, bersaing dengan rasional-rasional yang tadi rumput tetangga lebih hijau. Produk developer lain itu lebih baik. Kita kan kalau kita sebagai marketing kan kita kan enak-enak aja ya, tinggal jual produk yang gampang dijualin kan gitu ya. Tapi kalau posisinya adalah developer atau teman-teman diamanahi ya, megang sebuah proyek, maka konsekuensinya adalah kita harus menghabiskan proyek itu. Nah, makanya di Amre juga ya kita banyak banget kriteria yang orang-orang para developer itu yang mau produknya kita jualin. Lagi-lagi ya, bukan karena sulit untuk dijualin, karena kalau kita tahu caranya, jualan itu mudah. Nah, tapi berkaitan dengan tadi gitu ya, beberapa hal yang menurut kami susah banget dibangun secara emosi dan juga persepsi, baru baru itu ya yang biasanya jarang banget kami terima untuk dibantu penjualannya. Oke, nah kita lihat fenomena dan gejala di dunia properti saat ini. Nah, ini kenapa penting banget Bapak dan Ibu semuanya? Ini yang berkaitan dengan mindset. Karena Bapak Ibu semuanya akan merasakan bahwa penting nggak sih belajar ilmu ini itu tergantung dari persepsi dan juga emosi yang dibangun di awal. Jadi Bapak Ibu semuanya termasuk materi hari ini, saya bangun memframing emotional value untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ya, tanpa Ibu Bapak sadari, hari ini saya sedang memframing Bapak dan Ibu semuanya tentang emotional value. Ya, makanya kalau Bapak dan Ibu semuanya sadar, ya, Bapak dan Ibu sebenarnya, ya, nih, coba deh sadarin, gitu ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu belum belajar gimana caranya emotional framing. Kan belum belajar kan, tapi kan ini yang saya bangun ya. Saya tidak langsung menjelaskan produk ya, tapi saya membangun value produk. Saya tidak langsung menjelaskan how to caranya step by stepnya, tapi saya membangun value supaya Bapak dan Ibu semuanya semangat menjalani ini. Ya kan belum Bapak Ibu kan belum tahu kan gimana caranya emotional framing, belum. Oke, baik. Nah, ini value-nya. Fenomena, misal, banjir informasi dan persaingan sengit. Ini fenomenanya Bapak dan Ibu semuanya, tidak bisa kita pungkiri. Banjir informasi dan persaingan sengit. Kemarin ada developer Bapak dan Ibu semuanya, gitu ya, pakai bank, banknya dia bilang bank syariah, dan persaingan itu, sudah luar biasa. Apalagi persaingan untuk produk-produk KPR bank.
KPR Bank. Nah, apa persaingannya? Mulai dari cicilan 0 rupiah gitu ya, DP 0, dan cicilan free selama 12 bulan. Coba, orang modal booking, kemudian sudah nempatin rumah, 1 tahun free cicilan. Dan nggak laku. Wah, ada loh seperti itu Bapak Ibu. Dan nggak laku. Kok ada gitu ya? Adapun yang laku gitu ya, itu ternyata cuma data-data fiktif dari marketer-marketer. Makanya kemarin banyak banget para developer dan juga marketer itu curhat gitu ya, bahwa tim in-house marketingnya, nah itu di ghosting. Itu dipengaruhi oleh developer sebelah, dijanjikan uang kalau ada konsumen yang datang ke proyek Anda, mau beli, arahin ke proyek saya. Nanti saya kasih Anda fee sebesar 10 juta rupiah. Coba marketing in-house digituin, coba ya. Gimana coba? Enggak beralih ke lain hati. Hanya yang setia saja. Kan seperti itu. Nah, kita lihat gejalanya Bapak Ibu. Faktanya, calon pembeli kini mudah mengakses informasi lewat internet. Banyaknya listing, iklan di media sosial, dan marketplace properti membuat mereka kebanjiran pilihan. Makanya kalau kita saingannya itu adalah value rasional, yang berkaitan dengan lokasi strategis, rumahnya bagus, desain modern. Nah, ini sudah bersaing Bapak Ibu semuanya. DP 0, masalahnya semua perumahan hampir semuanya DP-nya 0. Cicilan cuma-cuma gitu ya. Ujung-ujungnya adalah saingan harga. Makanya yang punya value tetap akan bertahan. Ya, coba deh Bapak dan Ibu semuanya bandingkan, lihat brand-brand sepatu ya, brand-brand sepatu kan UKM Indonesia khususnya ya, termasuk teman saya punya pabrik sepatu, harganya menengah ke bawah karena dia nggak bisa nyasar menengah atas yang karena berkaitan dengan value emosional, itu brandingnya belum naik. Dan ketika banjir informasi produk-produk impor dari Cina, teman saya bangkrut, nggak bangkrut, hampir bangkrut kalau nggak punya gudang di pasar. Nah, gitu ya. Kenapa demikian? Karena produk di Cina itu harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Wah, coba loh Bapak Ibu ya. Harga lebih murah, kualitas lebih bagus, dan menguasai marketplace. Marketplace punya mereka, gitu ya. Nah, artinya Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita jualan cuma berdasarkan rasio rasional, maka kita akan bersaing, harga pasti akan lebih murah. Masalahnya Bapak dan Ibu semuanya, produk-produk di Cina itu, kadang-kadang kalau kata teman saya, ini nggak masuk akal jualannya. Kenapa? Mereka jual itu harga modal. Sehingga teman saya itu nggak bisa jual harga modal. Kenapa? Bangkrut ya. Kan seperti itu. Nah, termasuk di dunia properti juga, lihat deh Bapak Ibu ya. Kita belajar Facebook Ads, semuanya pakai Facebook Ads. Kita belajar Google Ads, Google AdWords, Google SEO, pakai Google Business, Maps, semuanya pakai Maps. Bahkan ketika kita pasang Maps, ternyata ada lokasi yang lebih strategis daripada proyek perumahan kita. Matilah kita. Kan seperti itu. Dan konsumen sekarang ini pintar-pintar Bapak Ibu ya. Mereka itu produk kita aja kan dicari oleh mereka dari internet. Dan kita harus yakin bahwa kita bukan satu-satunya jawaban dari pencarian mereka. Jadi Bapak dan Ibu semuanya perlu Bapak dan Ibu semuanya tahu, kita ini bisa jadi orang ke-10 yang mereka chatting gitu ya. Gara-gara iklan terlalu banyak. Nah, kemudian kita lihat contohnya, seseorang ingin membeli rumah dalam sehari bisa menerima puluhan iklan lewat WhatsApp, Instagram, hingga Facebook. Bapak Ibu yang jadi profesi marketer aja, sering kan dipromosiin jualan rumah oleh marketer lain. Ini marketer makan marketer gitu ya. Kita promosi jualan kepada marketer juga gitu ya. Bahkan kemarin saya juga dapat ini ya, cerita dari Coach Rizky, ada agensi rekrut marketer kita gitu ya dengan cara-cara yang tidak bagus. Saya bilang ya nggak apa-apa, kita kan ngasih value. Kalau mau ikutan sama dia silakan, mau ikutan sama kita ya juga silakan. Karena memang freelance tidak ada yang mengikat, tapi caranya yang bagus. Kan seperti itu. Ya nggak lewat belakang. Itu kan sudah disediain pintu depan gitu ya. Tinggal assalamualaikum juga kita jawab waalaikumsalam kan gitu. Kemudian efeknya adalah konsumen jadi cepat bosan dan sulit membedakan mana yang benar-benar cocok untuk mereka. Makanya kalau di sini tidak kita framing berkaitan dengan emotional value, berat banget Bapak Ibu semuanya untuk meyakinkan
konsumen. Kenapa? Informasinya banyak. Kalau kita bilang lokasinya strategis, Pak, ini enak banget ke sini dan ke situ gitu ya. Tiba-tiba kita cek di Maps gitu ya, kita cek developer pesaing, ternyata lebih enak lokasi mereka. Ah, udahlah Bapak Ibu ya, saingan kita di situ. Ya, fenomena yang berikutnya ya, konsumen makin kritis dan makin rasional. Ini konsumen sekarang itu pinter-pinter Bapak Ibu. Ya, kita edukasi udahlah, nggak usah banyak-banyak, langsung aja mana preferensinya. Kadang-kadang seperti itu, gitu ya. Nah, faktanya konsumen saat ini tidak mudah percaya dengan janji manis atau sekedar promo harga murah. Bu, hari ini lagi ada promo, alah di sebelah juga ada promo lebih gede lagi. Bu, hari ini ada cashback nih Bu, 5 juta, 5 juta doang. Di sebelah 10 juta. Bu, kita ada free cicilan nih, 5 bulan. 5 bulan, 11 sampai 2 tahun. Itu ya, karena kemarin ada cerita juga ada developer yang perumahan yang ngasih free cicilan sampai dengan 2 tahun gitu ya. Kan makin nggak masuk akal ini persaingan pasarnya dan marketernya, salesnya itu makin dan tanda kutip ya, makin bodoh gitu ya. Nah, apalagi dengan adanya AI. Wah, udahlah. Kemudian, contoh-contoh, calon pembeli tidak lagi terkesan hanya dengan promo, cicilan 0, atau harga perdana, pre-sale. Waduh, mereka bertanya lebih jauh soal lingkungan, fasilitas, akses, bahkan potensi kenaikan investasi. Ini kalau rumahnya kosong, bisa saya kontrakin nggak? Ramai nggak di sini nih kalau yang kontrak gitu ya? Karena siapa tahu saya beli rumah, saya nggak mau tinggal di situ. Kadang-kadang seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu semua ini saya tulis cicilan 0 ya. Kan itu free cicilan gitu ya. Apalagi DP 0 ya. Kemarin juga sama ya, saya mau sama Coach Dedi juga berkunjung ke perumahan DP 0 gitu ya, DP 0. Ternyata di situ memang tempatnya perumahan-perumahan yang cicilan DP 0 gitu ya. Yang DP 0 semua ternyata di situ. Saingannya apa ya? Udah saingan harga, nggak saingan value lagi. Lokasinya lebih jelek lah kita gitu ya. Kalau lebih jelek, udah habis lah. Gitu ya. Kalau tidak jualan emosional. Nah, gejalanya banyak yang tanya-tanya, tapi akhirnya tidak jadi beli karena merasa belum menemukan value atau solusi. Makanya tugas kita nih Bapak dan Ibu semuanya, itu adalah keahlian. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan value emosional dan juga kita bisa menggali kebutuhan pelanggan secara mendalam dan akurat. Sehingga dari kebutuhan-kebutuhan itu, kita bisa menghadirkan solusi-solusinya. Ya, oke. Boleh diketik Bapak dan Ibu semuanya, bungkus, bungkus, bungkus. Ini saya harus ngecek ya, jangan-jangan Bapak Ibu ketiduran itu ya. Bungkus. Oke, mantap. Bungkus, bungkus. Oke, baik. Terima kasih. Nah, baik. Fenomena berikutnya nih Bapak Ibu ya. Banyak properti tidak laku walau murah. Nah, itu dia nih Bapak Ibu ya. Kemarin saya ketemu juga sama beberapa developer yang dia jualan properti sudah, Coach, di sebelah harganya itu lebih mahal dari kita. Dia nggak laku juga. Makanya kita jual segini. Terus ditanya, laku nggak? Nggak juga. Oh, berarti masalahnya bukan di situ dong. Masalah ada produk yang harganya mahal ya gitu ya untuk membeli produk tersebut ya nggak ada yang harganya mahal. Kenapa nggak ada yang harganya mahal? Karena memang teman-teman semuanya kalau kita nggak tahu value produk tersebut, kalau kita nggak mau beli produk itu, mau murah mau mahal bodo amat gitu ya, kita cuma bilang kita memang nggak butuh. Tapi coba lihat, semahal apapun produk itu, kalaupun kita butuh, value-nya dapat dan itu benar-benar kita inginkan, teman-teman semuanya, kadang-kadang produknya mahal tetap kita usahakan untuk membelinya. Tuh ya. Makanya nggak ada yang nggak ada. Murah dan mahal itu relatif.
gitu ya, karena memang kita nggak butuh, makanya kita tidak berusaha untuk membelinya. Maka teman-teman semuanya, solusi dari sebuah properti itu tidak bergantung dengan harga. Ingat ya, ketika permasalahan utama ada di harga, berarti kita gagal membangun value emosional. Kalau kita sudah bersaing harga, nurunin harga, bersaing harga, pangkas harga, biasanya itu press HPP gitu ya. Nah, berarti masalahnya adalah kita nggak bisa jualan. Kenapa kita nggak bisa jualan? Kita gagal membangun value emosional. Makanya saingannya harga. Nah, kalau kita saingan harga, apa bedanya produk kita dengan produk-produk retail di marketplace? Yang mereka banting-bantingan harga, produknya sama, value-nya sama, kemudian harganya beda. Dan kita memilih harga yang lebih murah. Kan seperti itu. Di properti nggak seperti itu, teman-teman semuanya. Ya. Nah, harus bisa membangun value emosional supaya kita tidak bersaing dengan harga. Value-nya tingkatkan, harganya jangan diturunkan. Kan seperti itu. Nah, faktanya banyak pengembang atau developer atau agent sudah menurunkan harga, memberi diskon besar, bahkan hadiah langsung, tapi tetap sulit closing. Nah, gitu ya. Ini faktanya seperti itu. Banyak developer, coach, ini harga kita lebih murah daripada developer sebelah, tapi kenapa ya nggak laku? Gitu. Ya udah lebih murah masih nggak laku ya, mendingan dimahalin sekalian. Kenapa dimahalin sekalian? Kan murah aja nggak laku. Iya, maksudnya kan kalau mahal kan kita bisa bilang, oh wajar mahal, ini udah murah nggak laku. Kan gitu ya. Nah, kemudian contohnya, sebuah perumahan di pinggir kota menawarkan DP 0% dan gratis biaya KPR. Tapi hanya sedikit yang tertarik karena akses jauh dan tidak ada fasilitas sekolah, rumah sakit di dekat. Nah, ini fenomenanya. Maka teman-teman semuanya, kita kan kadang-kadang karena emotional value yang dibangun dengan developernya, kita nggak bisa milih. Lokasinya jauh banget. Branding bisa diciptakan emotional value. Aduh jauh banget ya, aduh gangnya sempit ya. Tapi ketika emosionalnya dapat, nah itu sudah keren banget nih ya. Wah udah pasti akan dibeli, kan seperti itu. Gejalanya properti jadi numpuk di listing tanpa progres penjualan. Nah gitu ya. Nah ini gejala yang terjadi. Nah, kemudian fenomena keputusan pembeli dipengaruhi emosi dan juga solusi. Nah, ini fenomena yang terbesar. Nah, fakta studi membuktikan mayoritas keputusan pembelian properti lebih dipengaruhi oleh emosi dan persepsi solusi atas masalah hidup, bukan hanya logika. Ini faktanya, gitu ya. Jadi, yang tadi di awal teman-teman semuanya, orang-orang itu membeli bukan hanya fakta, bukan hanya logika, tapi mereka itu membeli dengan emosi. Nah, emosi itu dibangun ketika kita tahu nih masalahnya apa, kita bungkus masalah itu dengan emosi. Nah, istilahnya kalau di dunia training, itu adalah mendramatisir sebuah permasalahan sehingga emosionalnya itu tersentuh. Ya. Kemudian contohnya adalah seorang ibu memiliki rumah yang lebih kecil tapi dekat sekolah dan lingkungan hijau daripada rumah besar yang jauh dan murah. Gitu ya. Ini emosi. Nah, gejalanya adalah konsumen lebih loyal pada agen yang mengerti kebutuhan dibandingkan dengan agen yang hanya menjual produk. Coba ya, lihat. Ada seorang ibu, rumahnya lebih kecil tapi dekat dengan sekolah dan lingkungan daripada rumahnya besar, yang jauh, dan murah. Berarti value-nya adalah dia ingin mudah mengantarkan anaknya. Bagaimana kita bisa menemukan value itu, teman-teman semuanya, kalau kita nggak tahu, nggak bisa menggali, sebetulnya ibu ini butuh kebutuhan yang seperti apa sih? Tapi bisa nggak lebih jauh, rumahnya lebih besar gitu. Bisa aja kalau kita berhasil memframing, emotional framing dari ibu-ibu tersebut, maka kita akan mengatakan bahwa, Bu, yang sekolah kan anak ibu gitu ya. Kami juga memberikan fasilitas antar jemput untuk anak-anak sekolah, Bu. Gitu. Jadi ibu rumahnya lebih lega dan anak-anak bisa aman dan nyaman. Oh, ini ya. Ini Zoom-nya kapasitas berapa ya, Bro Jim ya? Ini mentok di 100 soalnya nih. Iya, Coach. Ini 100 ya? 100. Mentok yang 100. Oh, Iya. waduh sayang banget nih, harusnya yang Tolong ya. 300 nih ya.
Oh, ini gantian nih ya, udah tembus 100 nggak nambah soalnya nanti tadi 100 beberapa kali mentok tuh 99, 100, 99, 100 itu ya. Wah, lagi rame nih ya, tumben banget nih ya. Masya Allah. Insya Habis Allah. lebaran. Berarti minggu depan kita pakai yang 300 ya, Bro Jim. Siap, Coach. Signifikan lah naiknya ya. Berarti emang Masya Allah. rezeki nih Bapak Ibu, hati-hati nih keluar dikit ya, lengah dikit. Nah, ini tergantikan sama yang lain nih waiting list ya. Nih, ini pengalaman asli nih Bapak Ibu ya. Saya cari di beberapa website gitu ya. Ada agent yang curhat gini. Dulu saya jual rumah selalu pakai kata murah dan strategis, tapi banyak calon pembeli cuma tanya-tanya lalu hilang. Begitu saya mulai tanya kebutuhan mereka dan menawarkan rumah dengan pendekatan, ini rumah yang bikin anak-anak nyaman, sekolah dekat, dan istri nggak khawatir soal keamanan. Ini value emosional. Gitu ya. Ternyata mereka jauh lebih tertarik dan akhirnya closing. Ini salah satu keluhan curhatan agent gitu ya. Ketika yang diagung-agungkan jualannya itu adalah murah dan strategis. Itu ya. Ternyata teman-teman semuanya setelah mereka ganti bahasa, ini kan cuma ganti bahasa, namanya emotional framing. Gitu. Cuma ganti bahasa, lebih menyentuh dari sisi perasaan, rasa, emosional. Nah, maka emosional itu yang akan menjadi faktor utama seseorang itu closing. Lanjut. Nah, ini ada sebuah penelitian dari Set National Associate of Realtor USA menyebutkan bahwa 74% bahkan pembeli rumah menyatakan keputusan mereka sangat dipengaruhi oleh perasaan nyaman dan merasa rumah tersebut cocok dengan kehidupan mereka, bukan sekedar fitur teknis atau harga. Gitu. Nah, perasaan nyaman. Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya, perasaan nyaman itu hanya bisa dibangun oleh marketer. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu semuanya lempar, ya lempar bayar ya, tahu ya Bapak Ibu yang lempar bayar ya, jangan percaya, jangan main lempar-lempar aja. Apalagi yang jaganya itu cuma mandor. Aduh, gitu ya, jauh-jauh konsumen kita datang. Susah-susah kita nyarinya, pas mau survei gitu ya, kita nggak bisa datang, dilempar, dan yang handling adalah mandor. Wah, udahlah, nggak dapat perasaannya. Mandor apa coba kerjanya? Cuma jelasin, ya speknya ini, nanti kita bangunannya, strukturnya, kan seperti itu aja. Itu namanya rasional. Secara emosional enggak, karena emosional itu terhubung dengan kita. Makanya Bapak dan Ibu semuanya kalau mau lempar bayarnya ke Coach Dedi nih. Coach Dedi ini penjaga gawang nih Bapak dan Ibu semuanya. Tukang nangkepin bayar. Pokoknya kalau udah ada bayar ditangkap sama Coach Dedi, oh itu nggak lepas Bapak Ibu. Gitu ya. Makanya nanti banyak belajar nih sama Coach Dedi ya. Gimana caranya eksekusi. Makanya kalau Bapak Ibu ya, lempar-lempar bayar yang jaganya bukan Coach Dedi, wah hati-hati deh Bapak Ibu, was-was deh, susah-susah nyari bayar yang mau survei ya. Bagusnya deh anterin aja deh, pantengin aja, pantau anterin survei deh. Ini rekomendasi saya. Kalau sudah lempar-lempar Bapak dan Ibu semuanya, kalau yang jaganya bukan kriteria speknya seperti Coach Dedi, wah habislah kita susah-susah nyari buyer gitu ya. Closingnya ke developer sebelahnya. Ini ya, ini yang bahaya itu. Nah, apa itu solution framing? Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya. Kita akan lihat seperti apa solution framing ini, Bapak dan Ibu, ya. Nah, yang pertama, solution framing itu adalah teknik memposisikan properti atau produk sebagai solusi utama, bukan sekedar produk fisik. Nah, ini namanya solution framing, ya. Dipahami dulu nih Bapak dan Ibu semuanya, teknik memposisikan produk atau properti yang kita jual sebagai solusi utama, bukan sekedar produk fisik. Makanya Bapak dan Ibu semuanya ya, sebagai seorang sales ya Bapak Ibu, saya jarang banget manggil sales properti atau agent-agent yang di bawah Amrei, itu mereka sebagai marketer freelance gitu ya. Saya sering banget manggil mereka itu adalah konsultan properti. Kenapa? Itu namanya emotional framing. Kenapa? Karena mereka adalah konsultan untuk para keluarga yang membutuhkan properti. Nah, ini emotional framing namanya. Gitu ya, bukan fokus ke propertinya, termasuk properti rumah. Nah, rumah itu adalah sebuah tempat keluarga untuk membangun kebahagiaan bersama. Kan seperti itu. Sehingga itu adalah solusi. Maka Bapak dan Ibu semuanya, profesi sales itu adalah profesi mulia, emotional framing.
Gitu ya. Kenapa? Karena kita berpotensi mendapatkan pahala kebaikan, wasilah atau jalan kebahagiaan untuk orang-orang. Makanya yang namanya jualan itu Bapak Ibu ya, di modul saya Amazing Selling, jualan itu adalah bukan mempromosikan produk, bukan menjual produk, tapi adalah menghadirkan solusi, membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan, termasuk apa yang mereka inginkan. Jadi tugas kita ini adalah mulia. Sales itu adalah profesi mulia. Nah, Bapak Ibu boleh dong diketikkan di kolom komentar, sales adalah profesi mulia. Ketik dong di kolom komentar Bapak Ibu, sales adalah profesi mulia. Oh lama ya, oke baik. Yes, betul. Ini namanya emotional framing. Karena tugas seorang sales itu adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Makanya Bapak dan Ibu semuanya jangan malu menjadi seorang sales. Makanya sales itu adalah konsultan properti. Sales itu adalah orang-orang yang menjadi wasilah kebahagiaan orang lain. Ya, saya sering banget membayangkan, coba deh Bapak dan Ibu semuanya ada keluarga bahagia, hidupnya keluarganya harmonis, anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak terbaik, anak-anak solih dan solihah, dan itu gara-gara lingkungan perumahan, dan perumahan itu adalah perumahan yang kita jual. Wah, itu ngeri banget Bapak dan Ibu semuanya ya. Apa yang ngeri? Ngerinya itu adalah keberkahan dan juga kebahagiaan. Ya, sales itu adalah profesi mulia karena kita menjadi jalan untuk orang lain mendapatkan kebahagiaan. Makanya Bapak Ibu semangat jualannya ya, karena banyak orang-orang menantikan dibahagiakan oleh kita. Gitu ya. Bantu orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ih, keren banget. Gitu ya. Karena rumah itu, siapa yang nggak butuh rumah? Coba ya. Rumah itu adalah kebutuhan utama. Maka Bapak Ibu semuanya, tugas kita ini berat. Kenapa tugas kita berat? Karena membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Yaitu ya. Emang orang lain butuh apa aja? Butuh apa aja, gitu ya. Nah, coba kan, cuman kan kalau dia uangnya banyak, butuh apa aja ke kita, nah berarti kan ngalir tuh rezekinya lewat kita. Bahagianya juga ngalir lewat kita. Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, gitu ya, logiknya adalah kebahagiaan itu akan lewat kita dulu, Bapak Ibu, ya, baru ke orang lain. Nah, dengan pendekatan psikologi marketing dan juga hypnoselling, properti dipresentasikan sebagai jawaban atas kebutuhan emosional dan rasional calon pembeli. Nah, gitu ya. Rasional tetap Bapak Ibu ya, spek dan lain sebagainya cepat. Cuman itu bukan hal utama yang kita jual. Nah, ini versus jualan konvensional dan solution framing ya, solution framing atau emotional framing. Kalau jualan konvensional, fokus pada fitur dan harga. Kalau jualan solution framing, fokus pada kebutuhan, masalah, impian, dan impian konsumen. Ini versus. Ya. Kalau jualan konvensional, rumah 2 lantai, 3 kamar, harga 500 jutaan. Gitu ya. Kalau solution framing, rumah nyaman untuk keluarga tumbuh, dekat sekolah dan tempat kerja, hidup jadi lebih berkualitas. Produktif, nah itu bisa ditambahin tuh. Dapat diskon DP dan free biaya KPR. Itu jualan konvensional. Kalau solution framing adalah bantu wujudkan impian punya rumah tanpa beban biaya awal, lebih mudah mulai hidup baru. Nah, ini kan kerasa banget kan Bapak Ibu ya, bedanya apa? Solusi. Lokasi strategis, dekat dengan jalan raya. Rasional banget gitu ya. Kan kalau secara rasional orang kan akan mikir, dekat jalan raya, nggak berisik apa? Nggak bising apa? Nah, akses mudah, hemat waktu perjalanan, keluarga bisa lebih sering kumpul di rumah. Nah, kemudian yang terakhir, lingkungan asri dan bebas banjir. Nah, siapa nih yang sering jualan? Lingkungan asri, bebas banjir, itu jualan konvensional. Kalau solution framing itu yang dijual apa? Bebas rasa khawatir, anak-anak bisa main dengan aman setiap hari. Itu ya, ini namanya solution framing. Nah, contoh satu, fitur versus solusi. Nah, kalau orang-orang jualan fitur, rumah ini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah, gitu ya. Solusinya gimana? Solution framingnya adalah setiap anak punya ruang sendiri untuk berkembang dan keluarga tetap nyaman dengan fasilitas lengkap. Nah, ini contohnya ya, apa yang harus dirubah, apa yang harus dijual. Membangun value emosional atau solution framing atau emotional framing.
Promo dan harga. Biasanya kan gini, ada diskon 10 juta dan gratis biaya notaris. Biaya di awal lah, pokoknya gratis biaya-biaya. Gitu ya, sering banget ya kita dengar ya. Nah, solution framingnya adalah uang muka ringan dan gratis biaya notaris. Jadi Anda bisa mulai fokus pada menata rumah baru, bukan mikirin biaya tambahan. Nah, ini kan solution framing. Solusi banget ya. Oh iya, benar. Kita bisa fokus yang lain. Oh iya, benar. Itu yang jadi beban di awal biasanya rumah. Oh iya, kan seperti itu. Itu namanya solution framing. Contoh tiga, lokasi. Lokasi di tengah kota, dekat mall dan kantor. Wah, ini kan kalau bagi bapak-bapak itu kan kalau ngelihat logika rasional dekat mall, nanti istri gue belanja mulu gitu ya. Solution framingnya adalah pulang kerja bisa lebih cepat, waktu bersama keluarga lebih banyak, semua kebutuhan ada dalam jangkauan. Oh, udah kejawab semua tuh, ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ini baru nih dagingnya tuh ada di sini Bapak Ibu ya. Tadi saya cuma membangun emosional ya. Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Berikutnya akan disampaikan oleh guru saya yang akan membahas tentang langkah demi langkah, step by step bagaimana caranya solution framing itu kita buat ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya kembalikan pada Bro Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atur nuhun Coach Ramli. Insya Allah materinya keren banget. Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yang kita tunggu-tunggu ya. Langsung ya dari pemateri Grand Mentor kita. Beliau ini sudah closing bukan cuma 1.000 tapi sampai 10.000 unit lebih ya. Dan kita akan mencoba mengambil ilmunya pada malam hari ini insya Allah. Sebagaimana yang disampaikan Coach Ramli tadi, beliau akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkahnya dan juga tips-tipsnya. Kepada Coach Rizky kami persilakan. Masya Allah. Baik, suara saya cukup jelas. Wah, sangat jelas Coach. Renyah sekali Coach. Nah, alhamdulillah, renyah. Baik, terima kasih Bro Jim. Terima kasih Coach Ramli. Alhamdulillah ya, kita mulai. Baik, boleh dibantu Coach Ramli atau Bro Jim untuk slide yang tadi. Kayaknya saya Siap. senang banget melanjutkan slide-nya Coach Ramli karena sangat berwarna. Ya, mantap lah pokoknya. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya. Selamat malam semuanya. Kali ini saya mau coba melanjutkan. Bagaimana sih sebetulnya supaya lebih mudah jualan ya? Bapak dan Ibu, pernah nggak jualan properti yang sebetulnya propertinya bagus-bagus aja, tapi fasilitasnya ya nggak ada, cuma ada rumah saja berjejeran ya, musola nggak ada, apalagi masjid. Terus kemudian fasilitas-fasilitas lain nggak ada ya. Kita baru saja berkunjung ya sekitar 2 minggu lalu ke salah satu proyek yang ada di Bogor. Daerahnya ini tidak di tempat yang elegan ya, eh, di tempat yang biasa saja, tapi harganya cukup tinggi. Nah, gimana sih caranya mengangkat proyek tersebut ya, supaya laris dan lain sebagainya macamnya? Karena kalau ditambahkan value-value lain, ya klasternya cuma segitu-gitu aja. Nah, salah satunya adalah kita bisa anjurkan kepada Bapak dan Ibu ya. Bahkan nih termasuk apa yang disampaikan sama Bu Sintia ya. Kalau bangunan contohnya belum ada, nah solution framingnya seperti apa? Nanti saya akan coba sampaikan ya. Eh, saya ketik dulu. Bangunan rumah contohnya tidak ada ya. Terus kalau teman-teman mau ada pertanyaan dan lain sebagainya macamnya boleh ya. Oke, saya coba lokasi solution framingnya. Oke, gampang lah. Itu sambil berjalan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan dulu. Kalau ada
pertanyaan-pertanyaan silahkan. Saya berikan dulu gambaran terkait dengan rumusnya itu bagaimana agar Bapak dan Ibu bisa memberikan solution framing buat mereka semua. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu pahami ya dan juga riset calon pembeli kita itu sukanya apa, tertariknya apa. Kemudian yang kedua, temukan kesakitan dan mimpinya konsumen itu apa. Nah, nanti kita akan coba bentuk ya. Ini eh pola ketiganya adalah frame properti itu sebagai solusi. Yang keempat, gunakan teknik hypnoselling. Yang kelima, call to action dengan sentuhan emosi. Ini 5 langkah bagaimana cara kita bisa closing dengan solution framing. Oke, Bapak dan Ibu, ini kayaknya banyak pertanyaan banget ya. Tapi nggak masalah. Saya coba berikan gambaran-gambaran kayak begini. Eh, ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang kalau jawab polos banget. Misal, Mas, di sini harganya mahal loh. Terus kemudian, Mas, ini DP-nya berapa? Ini DP-nya 50%. DP-nya tinggi ya. Oh iya Bu, DP-nya tinggi. Nah, kita nggak bisa jawab macam-macam lagi. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah teknik yang paling saya sukai dari berbagai macam teknik closing yang ada, yaitu apa? Teknik framing ya. Teknik framing, misal begini. eh Contoh misalkan apa ya? Biasanya eh Bapak dan Ibu ada di mana tadi pertanyaan ya? Pertanyaan saya jawab dulu sedikit. Apa tadi mana ini komenannya? Oke, kalau bangunan rumah contohnya nggak ada, solution framingnya kayak gimana? Atau kalau bangunannya eh, belum ada apa-apanya ya, belum ada apa-apanya ini bagaimana sih sebetulnya? Ini gampang Bapak dan Ibu sekalian. Dari 1, 2, 3, 4, 5, pasti pertanyaannya misalkan gini. Hmm, bangunannya nggak ada ya. Misalkan eh bisa pertanyaannya kayak gini. Mbak, ini fasilitasnya belum ada apa-apa ya? Terus Mbak, ini security-nya nggak ada ya? Nah, terus kemudian Mbak, ini masih sepi ya? Kan begitu ya? Karena belum ada apa-apa gitu ya. Ini berbagai macam jenis pertanyaan bisa kita gunakan ilmu ya, teknik closing solution framing ini. Misal tadi apa? Masih sepi misalnya. Pak, ini masih sepi ya? Nah, ini Bu, ini momen terbaik Ibu dan Bapak bisa ambil keputusan. Karena nanti ketika ramai sudah padat, harga pasti jauh lebih tinggi, Bu. Nah, gitu ya. Itu bagian dari bagaimana caranya kita membuat solution framing. Terus kemudian nggak ada bangunan itu kan tadi ya bisa masih sepi. Terus kemudian eh ada juga bangunan sudah ada tapi ya baru 1, 2 gitu. Itu masuk kategori biasanya belum banyak yang huni ya. Nanti pertanyaannya begitu. Pak, Bapak bisa jadi pemilik yang pertama, Pak. Bapak bisa pilih posisi terbaik dan Bapak juga bisa nanti ke depannya karena sebagai orang yang baru, apa orang yang pertama kali ada di lingkungan ini, Bapak punya kontrol yang lebih, Pak, nanti ketika membentuk komunitas yang baru. Nah, misalkan bisa jadi Pak RT-nya, bisa jadi Pak RW, dan seterusnya ya. Nah, ini kan solution framing ya, yang memang kita bisa apa sampaikan kepada mereka. Mas, ini jalannya belum diapa-apain ya? Jalannya masih tanah merah? Oh iya Bu, jalannya sebetulnya ini sudah masuk agenda paving ya. Agenda paving, agenda aspal. Terus kemudian, nah saat jalan sudah jadi Bu, justru itu harga langsung lompat. Jadi ketika, Mas ini jalannya masih tanah merah ya?
Kita jangan bilang, oh iya Bu, jalannya masih begini Bu. Insya Allah tuh lari tuh ya. Jadi kita akan sampaikan, kita harus sampaikan, ini Bu, jalannya sudah masuk agenda aspal atau paving ya. Nah, saat jalan sudah jadi, wah ini kebayang Bu, cakepnya luar biasa area ini. Dan ternyata nanti harganya bisa jadi lompat gitu ya. Terus kemudian apalagi biasanya ya? Mas, ini belum ada listrik ya? Nah, kita sampaikan, oh iya Bu, belum ada listrik. Jangan begitu. Bu, klaster kami ini sudah terdaftar di PLN. Tinggal tunggu giliran sambungnya. Nah, progresnya pun kita pantau rutin loh Bu. Gitu ya. Jadi ini bahasa-bahasa solution framing yang memang Bapak dan Ibu harus mulai mulai pakai, mulai terapkan ya. Karena ini akan jadi pondasi Bapak dan Ibu untuk bisa nanti punya teknik closing yang luar biasa ya. Kemudian, hmm, ini tempat belum rame ya. Artinya kan kawasan baru ya. Betul Bu, jangan bilang betul Bu, ini tempat belum ramai Bu, jangan. Ini tempat belum ramai ya. Oh betul Bu, ini kawasan baru. Nah di kawasan baru umumnya harga masih rendah Bu. Tapi potensi kenaikannya justru lebih besar karena ketika nanti jalan sudah terbangun ya, terus ceritakan tuh unit rumah itu sudah terbangun. Nah, nanti Bu, harga sudah semakin tinggi ya. Itu kalau kalau kita kaitkan dengan harga ya. Oke. Eh ada lagi nih. Saya kasih beberapa contoh ya, beberapa contoh karena sebetulnya banyak banget. Eh Ini jauh ya dari tol, jauh dari stasiun ya. Oh iya Bu, kalau deket tol, deket stasiun harganya nggak segini Bu. Jangan begitu, polos banget hidupnya. Oh iya Bu, memang kami memilih tempat di sini justru itu untuk menjaga nilai hunian Ibu dari berbagai macam keramaian, hiruk pikuk dan gangguan kebisingan. Sehingga tempat ini tuh ideal loh Bu untuk keluarga dan juga ideal untuk istirahat. Nah, jadi kalau kalau deket tol salah, nggak deket tol salah ya Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi yang umum terjadi nih, macet, macet. Apa? Macet. Bu, kami bantu carikan ya rute terdekat, rute terbaik. Eh, Ternyata Bu, banyak penghuni tetap nyaman karena lingkungannya di dalam kompleks yang tenang ya. Jadi eh, kita bisa sampaikan gitu ya untuk area macet. Terus kemudian dekat dengan kuburan tuh macam-macam ya kita bisa jawabnya ya. Eh kita bisa sampaikan misalkan dekat dengan kuburan itu misal begini ya. Bu, daerah ini memang suasananya macam-macam. Tapi daerah ini ternyata jika dibandingkan tempat yang lain, harganya lebih hemat, tapi nilainya tetap tinggi, ya. Dan banyak yang sudah beli dan membuktikan meskipun demikian lingkungannya itu tetap nyaman dan aman. Jadi bahasa kuburannya lagi yang negatif itu jangan diparafrasekan, jangan diulang gitu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini dekat dengan kuburan ya. Oh, enggak Bu. Jangan bilang begitu ya. Biasa aja. Tenang aja, relax aja. Karena salah satu kunci dari teknik closing dengan solution framing adalah kita santai, kita tetap percaya diri ya. Karena dekat dengan kuburan itu tidak selalu jelek, begitu. Nah, ini lokasi rawan banjir ya. Itu kan biasa tuh ya. Seringkali terjadi pertanyaan kayak gitu. Kita bisa begini. Hmm, Kawasan kami, Bu, Pak, ini sebetulnya berada di titik yang cukup tinggi dan sudah dipertimbangkan dengan matang dari segi kontur dan drainase. Gitu ya.
kalimat banjirnya lagi jangan diparafrasekan, jangan disebutkan lagi. Kecuali sesuatu hal yang positif. Ya, ini teknik closing yang insya Allah mudah banget dan Bapak dan Ibu bisa pakai. Hmm, ini jalannya masih jelek ya, belum bagus ya. Oh iya Bu, jalannya belum bagus. Jangan bilang begitu. Ya, sekali lagi saya ulang-ulang nih, jangan bilang begitu. Tapi, oh iya Bu, dalam waktu dekat jalan ini akan dibangun ya. Eh, Ibu, kabarnya nih, ketika jalan belum dibangun, Ibu bisa pilih unit manapun dengan harga yang terbaik, gitu ya. Jadi tetap kita arahkan framing ya, membingkai ulang dengan hal-hal yang positif. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Mana slide-nya? Oke. Boleh dibantu slide-nya? Kok saya nggak bisa ini? Oke, baik. Ini yang pertama ya, riset dan pahami calon pembeli. Kenapa sih penting memahami riset dan juga memahami calon pembeli? Nah, karena kita harus betul-betul bisa memberikan solusi yang secara personalized dan juga relevan. Bukan sekedar tebak-tebak buah manggis yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, jadi observasi ya, Bapak dan Ibu bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan yang menggali kebutuhan, terus kemudian menggali juga keinginan calon pembeli ya, baru itu dijadikan sebagai salah satu hot button untuk masuk ke closing. Nah, jadi daripada kita langsung nawarin, Bu, gimana Bu? Jadi booking Bu tipe 60. Nah, maka Bapak dan Ibu ini eh harus tanya, Bu, boleh tahu Bu, apa yang Bapak dan Ibu harapkan dari sebuah rumah yang ideal menurut Ibu, ya? Begitu. Terus Bapak dan Ibu sekalian, dari hasil pertanyaan itu adalah bagian dari observasi juga. Kemudian ya, temukan kesakitan, temukan pain, dan temukan dream. Nah, eh ini oke ada bocor. Baik, ini akan membuat penawaran kita ini lebih terasa meyakinkan dan juga emosional. Nanti saya akan kasih gambaran-gambaran ya ketika eh, project mangkrak itu jawabannya seperti apa dan lain sebagainya macamnya ya. Tapi lagi-lagi itu seputar kosakata yang Bapak dan Ibu harus miliki. Tetapi ini rumusnya yang harus dipahami ya. Nah, jadi ketika ada konsumen yang takut ya, pain, punya rasa sakit dan juga punya mimpi, misal mereka tuh takut kalau jauh dari tempat kerja, takut lingkungannya itu nggak aman, terus kemudian eh, mereka itu kenapa sih takut jauh dari takut jauh dari tempat kerja ya, karena takut sering terlambat. Nah, maka bagaimana caranya dari kesakitan ini ya kita ubah jadi dream. Misal gini, eh mereka setelah digali ya, ini takut selama ini karena sering telat ya, karena jauh dari rumah ya. Kita bisa memutarbalikkan dari kesakitan mereka jadi dream dengan cara eh Bapak dan Ibu sekalian ya, dengan cara mengkonversi kesakitan mereka jadi mimpi mereka. Ah, gitu ya Bu, Pak. Misalkan begini, gang sempit, jalan sempit, ya. Itu kan, kenapa memang jalan sempit? Ketakutannya apa? Ketakutannya takut takut mobilnya lecet gitu. Nah, maka kita konversi jadi apa?
Pak, inilah keunggulannya Pak. Beli klaster di tempat kami Pak. Jalannya Pak, ini khas banget dengan lingkungan pedesaan kalau kita pulang kampung Pak. Jadi memang kami memilih tempat yang seperti ini supaya Bapak dan Ibu seperti dari setelah capek pulang ke rumah itu seperti berada di kampung halaman, berada di villa ya. Nah, itu bisa menjadi kalimat framing ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu sekalian, sekeren apapun framing yang Bapak dan Ibu sudah buat, kalau menyampaikannya tidak pede, nah ini akan menjadikan sesuatu hal yang apa ya, blunder untuk Bapak dan Ibu. Maka penting buat kita punya mindset yang tepat. Contoh misalkan harga mahal ya. Harga mahal. Sebetulnya harga itu tergantung dari target market kita. Tidak ada harga yang mahal ya. Tapi kalau harga mahal tersebut dicocokkan dengan kantong kita saat ini yang belum terisi dengan closingan-closingan, maka kita jadi nggak pede jualan harga yang mahal. Begitu ya. eh, Harga mahal itu seharusnya tidak jadi masalah. Karena Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai harga yang kita jual di-compare, di-framing dengan diri kita yang baru belajar jualan, apalagi baru kena PHK, baru dapat musibah sehingga rekening kosong. Nah, kalau di-compare seperti itu, memunculkan ketidakpercayaan diri sama kita. Nanti jurus framing seperti apapun itu akan mental. Ya, jadi Bapak dan Ibu pastikan prinsip yang pertama itu adalah percaya diri bahwasanya apa yang kita sampaikan itu betul-betul solusi buat dia. Ya, seperti nomor 3 ini. Nah, eh, kenapa framing terkait dengan properti sebagai solusi ini penting? Nah, supaya properti yang kita tawarkan ini bukan cuma jadi choice, bukan cuma jadi pilihan, tapi jadi jawaban atas sesuatu hal yang mereka cari ya, bahasan dari Dream sebelumnya. Nah, kita bisa sampaikan keunggulan properti kita dalam bahasa-bahasa yang solusi, bukan fitur. Contoh nih, contoh ya. Kita nggak ngomongin properti dulu. Kenapa sih kita harus pergi ke tukang cukur? Ayo, supaya apa? Supaya rambut pendek? Enggak kan? Supaya apa Bapak dan Ibu? Untuk laki-laki harus pergi ke tempat cukur ya. Tempat cukur kan ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 60.000, ada yang 80.000 ya. Supaya apa? Kata Bu Rina katanya supaya rapi. eh Supaya apa lagi? Datang ke tukang cukur supaya ganteng. Gantengnya ganteng maksimal ya. Datang ke tukang cukur supaya apa? Supaya dia tampil percaya diri. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi eh, kita gunakan bahasa solusi bukan bahasa fitur. Nah, penting kita menguasai bahasa solusi ya. Karena kalau misalkan begini, ini rumahnya sempit banget ya. Nanti kalau kita nggak paham dengan ilmu framing seperti ini, oh iya Bu, ini rumah di kita ini ya developnya begini Bu. Ala kadarnya begini. Tapi kalau kita paham ilmu framing, Bu, ini rumahnya sempit banget ya. Nah, ini dia Bu keunggulannya. Hunian yang kita buat adalah hunian kekinian yang memudahkan orang-orang yang tinggal di sini. Nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu capek-capek, beres-beres, bersih-bersih. Karena lingkungan yang ada di hunian ini betul-betul bisa memudahkan kita untuk membersihkan rumah yang ada di dalamnya. Nah, gitu loh Bu, ya, Pak. Jadi eh kita harus mengubah POV-nya orang lain yang negatif diubah di framing menjadi sesuatu hal yang positif. Begitu, ya. Misalkan nih Bro Jimmy. Bro Jimmy nih host kita nih. Eh Ternyata single, ya. Bro Jim, masih jomblo ya? Masih jomblo ya? Belum punya pasangan ya? Kalau kita nggak punya ilmu framing, kita akan merasa, iya,
saya masih sendiri. Begitu. Coba kalau punya framing, oh iya, saya lagi merasakan momen di mana nanti ketika punya pasangan saya jadi lebih bersyukur. Jadi saat ini saya lagi belajar menata diri dulu nih. Akan enak nih bahasa framing ya. Jadi nggak dibully terus gitu. Begitu ya Bro Jimmy ya. Ini contoh loh, contoh Bro Jim. Aman, Coach. Aman. Oke ya, jadi kemudian Bapak dan Ibu kita lanjut lagi ya. Eh apa? Rumah ini 3 kamar tidur ya. Nah, jadi kita ubah nih. Bu, rumah ini punya 3 kamar. Jadi anak-anak bisa punya ruangan sendiri-sendiri. Keluarga jadi lebih harmonis dan lebih nyaman ya. Jadi ini bahasa emosional yang dapat banget. Kemudian ada yang nanya nih tadi, gimana sih cara teknik hypnosellingnya ya? Nah, teknik hypnoselling ini adalah teknik yang bertugas ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bertugas bukan sebagai sales ya, tetapi hypnoselling ini Bapak dan Ibu akan membuat Bapak dan Ibu bisa bertugas membangun kedekatan emosional dan memberikan suggest yang positif. Sehingga calon pembeli ini lebih mudah percaya dan dia itu mantap ya dalam pengambilan keputusan. Nah, storytelling ini bisa digunakan untuk visualisasi ya, bahasa-bahasa yang sugestif, terus mengajak konsumen membayangkan dirinya sudah punya properti tersebut. Ini bahasa hypnoselling ya. Saya pernah jualan project yang dimana bangunannya belum ada, gapura belum ada, aspal belum ada ya, ular ada kelihatan. Terus bagaimana caranya ini diyakinkan kepada mereka? Datang. Mas, ini belum ada apa-apa ya Mas? Nah, saya gunakan bahasa visualisasi hypnoselling. Salah satunya adalah gimana? Bu, Ibu lihat deh Bu, di situ kelihatan ada apa Bu? Apa itu? Sungai? Iya betul Bu. Nah, Bu, kita datangi yuk Bu sungainya. Ibu, sungai ini Bu, Ibu bisa lihat Bu ya, jernih ya. Di sini ini beririsan dengan blok I Bu. Jadi kalau Ibu mau pilih blok A boleh, blok B boleh, bahkan blok I ini boleh. Kalau Ibu seneng dengan suara-suara gemercik air Bu, saya rekomendasikan Ibu beli di sini Bu, blok I. Ibu denger deh Bu, suara gemercik airnya kayak gimana. Nah itu hypnoselling Bu, Pak. Orang itu sudah merasakan duluan. Kita ajak merasakan sesuatu hal yang bisa jadi bangunannya belum ada, ya, jalannya belum ada. Bahkan bisa jadi ini baru jual gambar, bahasanya begitu. Tapi saya kurang suka dengan bahasa jualan gambar. Saya lebih sukanya eh apa bukan jualan gambar, bukan menawarkan ide, bukan. Tahu Bu, Pak, kira-kira apa bahasa framingnya jualan gambar? Ayo, yang bisa jawab silakan di chat. Jualan gambar, bahasa framingnya apa? Ayo silakan. Menjual mimpi, aduh negatif banget Pak. Jualan gambar menjual mimpi, bukan Pak. Jangan Pak, jangan diulang Pak. Ayo, ada lagi. Jual masa depan, Cilian katanya. Oke. Jual side plan. Pak Wahyu memproyeksikan ide ya. Oke. Baik. Oke, saya jawab ya. Eh, saya kalau ada orang yang begini ya, akan melihat dia karakternya gimana. Kalau dia karakternya itu jual gambar, jual brosur dan lain-lain nih, terus orangnya agak-agak tengil gitu ya, agak-agak sarkastik, saya akan sampaikan, Bu, rumahnya mungkin belum berdiri, tapi lahannya ini sudah pasti, Bu. Legalitasnya pun rapi. Nah, gambar ini hanya permulaan, Bu. Ya, jadi ingat ya, gambar ini
hanya permulaan. Nah, gitu ya. Dan ini akan kita bangun masa depan buat anak-anak kita nih Bu di sini. Nah, itu kan bahasa story selling ya saya bilangnya ya, dengan dicampur bahasa hipnosis gitu. Jadi bahasa jual gambar, jual brosur, jual mimpi itu waduh kurangi ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu pastikan harus punya kosakata bahasa framing yang bagus. Oke, kita eh banyak banget ini komennya. Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Eh, saya juga akan jawab. Mas, ini baru jualan gambar ya, jualan brosur ya. Bu, gambar adalah salah satu cara kami untuk memperkenalkan masa depan, Bu. Mungkin sekarang belum ada bangunan fisik, tapi dari gambar inilah kita bisa lihat arah, bentuk, dan karakter rumah impian yang Bapak Ibu inginkan. Nah, jadi ini adalah awal perjalanan menuju masa depan keluarga ibu. Gitu ya. Jadi agak panjang dikit nggak apa-apa lah. Yang penting closing daripada kita pengen yang standar-standar, pengen yang sederhana-sederhana, pengen yang langsung to the point tapi kagak closing-closing. Aduh, sedih banget kalau gitu, Pak, Bu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Eh Call to action dengan sentuhan emosi. Nah, penting untuk mendorong pembeli ya untuk segera bertindak karena merasa ini adalah solusi terbaik dan dia nggak pengen kehilangan kesempatan. Nah, maksudnya adalah kita harus menutup ajakan kita ya, presentasi kita itu dengan ajakan yang kuat dan punya dorongan emosional sehingga buyer atau pembeli ini merasa harus segera mengambil kesempatan. Nah, jadi Bapak dan Ibu penting buat kita punya ajakan yang kuat. Nah, misal begini, Mas, kita sangkutkan dengan tadi ya, Mas, ini masih jual gambar ya? Nah, kita bisa jawab dengan tadi, Bu, memang kali ini baru gambar, Bu. Tapi gambar ini adalah cara kami memperkenalkan masa depan yang akan dibangun di kawasan ini. Nah, mungkin sekarang belum ada bangunannya. Mungkin fisiknya juga belum terlihat. Tapi dari sini kita bisa melihat arah, bisa melihat bentuk, bisa melihat nanti karakter rumah Bapak dan Ibu ya. Eh, jadi kalau Ibu siap, Bu, kira-kira Bu, Ibu eh, siapkah jadi orang yang pertama, milestone pertama yang meletakkan cerita baru buat keluarga masa depan ibu dan juga masa depan di kawasan kita ini. Gitu ya. Jadi kalau ada ibu merasa ini adalah peluang terbaik, ibu berhak dapetin harga terbaik juga. Begitu ya. Jadi ini penting untuk Bapak dan Ibu sekalian ya. Bro Jim, boleh dibantu saya ini coretan-coretannya untuk dihilangkan, agak mengganggu ya. Iya, Ini Kak. kayaknya teman-teman terlalu semangat belajarnya. Nah, ini framing Bu, Pak. Jadi bagaimana caranya saya terganggu dengan coretan-coretan ini tapi di framing ya. Karena Bapak dan Ibu terlalu semangat gitu untuk belajar. Nah, jadi orang itu beli solusi, Bu, Pak. Bukan beli produk. Jadi produk kita jalannya sempit, no problem. Produk kita begitu-begitu aja, no problem. Tapi bagaimana caranya kita berhasil untuk memberikan solusi yang mereka cari. Nah, jadi memang Bapak dan Ibu ketika menjualkan projectnya bisa jadi kita sama-sama menjual project yang sama. Bapak dan Ibu sama saya misalkan jual project A. Tempatnya begitu, jalannya begitu, ya. Nah, tapi saya menyajikan dengan solution framing yang membuat orang lain itu merasa ini nih yang gue cari.
Tapi Bapak dan Ibu seringkali jualan produk itu jualan sesuatu hal yang fitur. Jual fitur itu jualan apa? Jualan fitur tuh jualan begini. 3 kilometer ke pasar ya. Terus kemudian apa? eh 2 kilo ke rumah sakit. Nah, itu kan jualan fitur ya. Kita nggak menjual sesuatu hal yang emosional. Maka Bapak dan Ibu, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, mari kita ubah jualannya kita, bukan jualan fitur saja, tetapi ubah menjadi emosional. Begitu ya. Eh, oke, silakan Bapak dan Ibu sekalian, kita coba yuk kita discuss ya lebih dalam. Monggo dibantu sama Bro Jim. Oke, Coach. Masya Allah materinya mantap banget. Keren, keren. Baik, Bapak Ibu semuanya, boleh banget ya yang mau discuss, yang mau diskusi atau yang punya mungkin pengalaman ya, study case, boleh banget untuk ditanyain. Syaratnya satu, angkat tangannya ya. Tuh, raise hand. Silakan langsung bertanya. Oke, Pak Dede Maricar yang dari Surabaya tadi. Silakan Pak. Mau diketik atau langsung ini juga boleh. Silakan. Ya baik coach. Siap, Eh, siap. ya untuk apa namanya untuk strategi ini apa juga berlaku untuk copywriting jika kita iklan gitu. Wah, tepat banget Pak. Jadi Pak Dede, ketika kita membuat iklan dengan teknik ini Pak, justru ini yang akan membuat eh apa proyek kita itu berbeda dibanding yang lain, meskipun jualannya sama Pak. Jadi ini adalah teknik closing dengan framing, dan kalau Bapak dan Ibu sudah pakai teknik ini di depan untuk promosi, wah itu keunggulan dibanding marketer yang lain Pak Dede. Jadi ini sangat direkomendasikan. Baik. Terus yang kedua ini coach, Siap. setidaknya kan jika apa sistem ini dipakai itu ya eh, Mm-mm. untuk strategi teknik-teknik follow up yang kemarin Mm-mm. sempat disinggung itu coach. Mm-mm. Apakah memang sudah disediakan e-booknya gitu? Oh, baik, baik. Mungkin kalau kita ngiklan sih copywriting seperti ini juga mengena ya bagus ya. Jadi Iya. secara emosional. Tapi Mm. setiap apa namanya setiap langkahnya itu kan ada follow up di situ coach. Iya, iya, Ini baik. yang mungkin kita harus asah gitu dan perlu Mm. perlu contoh berbagai berbagai masalah, berbagai apa namanya problem yang ada gitu misalnya. Mm-mm. Baik, terima kasih Pak Dede ya. Nanti Siap. Pak Dede, saya ini Pak, secara pribadi ya, seringkali menuliskan kalimat-kalimat follow up, kalimat-kalimat closing yang bisa menginspirasi Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang saya menuliskan sampai 100 halaman, 200 halaman ya, kadang-kadang bentuk buku, kadang-kadang bentuknya PDF atau ebook. Nah, nanti kalau ada lagi yang versi terbaru, nanti saya akan share sama admin ya di grup. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini Pak Dede menanyakan kira-kira ada nggak ya apa ebook dan lain sebagainya macamnya. Bahkan ini bukan sembarang ebook Pak Dede, tapi contekan yang Pak Dede bisa pakai. Begitu Pak Dede ya. Nanti akan disampaikan di grup ya. Apa baik ada ebooknya, ebook yang versi premium ada, versi free-nya juga ada ya. Kenapa ada versi free? Kenapa ada versi premium? Nah, kalau versi free Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah versi umum ya yang saya tulis. Nah, kalau versi yang premium biasanya lebih banyak studi kasus pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, versi premiumnya tenang kok Bu, Pak ya. Tidak tidak dengan harga-harga yang selangit seperti ada di toko-toko sebelah. Nah, ini biasanya kalau saya sebarkan versi premium pun ini biasanya keuntungannya kadang-kadang untuk pondok pesantren dan lain sebagainya macamnya. Begitu, Pak. Pokoknya nanti Bapak pastikan minta kepada admin untuk diundang ke grup kita ya. Bahkan ada grup tanya jawab. Saya akan sharing juga nanti
PDF yang free maupun yang premium begitu. Oke, Terima terima kasih, kasih. Coach. Iya. Sama-sama Pak Dede. Oke, terima kasih Pak Dede. Insya Allah. Silakan Bapak Ibu semuanya yang lain yang masih mau bertanya, yang masih mau langsung aja raise hand. Hands up. Insya Allah. Nih Pak Wahyu nih. Ada yang mau Pak Wahyu, didiskusikan? Pak Siapa? Wahyu ini jual site plan aja habis ya. Dengan lahan yang masih sawah tertimbun ya. Kuncinya properti kita ini punya keunggulan lebih. Betul Pak. Properti kita punya keunggulan lebih dan sayangnya Pak. Sayangnya developer banyak nggak tahu juga keunggulan dari project yang mereka buat. Ownernya aja nggak tahu, Pak. Maka tugas kita sebagai marketer itu adalah bagaimana caranya mengupas kelebihan-kelebihannya mereka ya. Value-value-nya mereka tuh apa aja. Begitu. Nah, misal ya, side plan. Kalau ada orang yang bilang side plan, saya nggak bilang side plan, Pak. Tahu nggak, Pak, Bu, apa? Nah, Bu, ini peta emasnya. Saya nggak bilang side plan, Pak. Pak, ini posisi kita di Blok A. Nah, ini Pak peta emasnya, Pak. Bapak sekarang berada di posisi premium, Pak, di Blok A. Nah, itu kan emosional banget, Bu, Pak. Ya. Jadi bahasanya itu jangan sampai hambar gitu. Bahasanya harus dengan sesuatu hal yang bernilai value dan juga emosional. Begitu. Ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Nah, saya kalau cerita tentang framing, ini Masya Allah lah. Ini ilmu yang keren banget. Jualan, jualan apa? Lahan yang masih ada banyak ularnya pun bisa laris. Oke, program AI. Apa ada? AI apa dulu nih? Nah, mohon info untuk program AI-nya. AI untuk desain kah? Ya. Eh, Terus kemudian AI untuk apa? Bikin video kah dan lain sebagainya macamnya ada ya. Bikin AI khusus untuk video ya. Silahkan. Untuk copywriting silahkan nanti bisa tanya ke admin saja ya. Eh, Oke. Izin coach, tanya. Boleh. Silakan Pak. Ya, sekarang ini kan fenomena banyak yang memberikan promo ya Ya, dari siap Pak pihak Aris. developer maupun marketer ya. Heeh. Terutama yaitu tadi ada cashback, ada juga yang free, ada bonus-bonus gitu. Nah, namun terkadang ya resiko atau mungkin yang dibuat oleh marketer sendiri yaitu pertama yaitu kalau kita lihat perjalanan hari ini kan day checking ya, kendala ya Mm-mm. terbanyak. Iya. Sehingga banyak marketer yang mencari jalan pintas, yaitu beli data atau cari joki gitu. Iya. Sehingga banyak terjadilah mungkin gagal bayar atau mungkin rumah itu menjadi tersita oleh bank gitu kan karena macet Betul, gitu kan. betul. Iya. Nah, akhirnya developer lah nama baiknya di mata perbankan jadi jelek. Nah, apa solusi yang bisa kita angkat ini? Sebenarnya kan kita sebagai marketer kan ya pelaku ya ujung tombaknya Mm-mm. supaya image-image yang tadi jelek ya atau membangkitkan lagi itu seperti apa solusinya? Iya. Baik Pak Aris, terima kasih banyak. Pak Aris tinggalnya di mana Pak Aris? Serang Banten, Pak. Oh, Serang ya. Baik Pak Aris. Posisi di Serang, Banten ya. Kalau saya tidak salah tebak, daerah Serang, Banten itu banyak yang DP-nya nol, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ah, ah. Nah, tanpa mengecilkan value yang kita punya Pak, Bu, DP nol dan lain sebagainya macamnya itu ya, itu mengakibatkan orang lain mudah mengambil celah untuk
jual database saja ya, jual data-data fiktif dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya bank approve sampai macet bahkan. Nah, ini sebetulnya bisa jadi akal-akalan developer ya, agar punya punya apa? Punya modal untuk membangun unit rumah contoh ya. Atau kalau ada hal lain, anggaplah developernya itu nggak akal-akalan. Nah, gimana caranya Bapak dan Ibu supaya keluar dari hal itu? Maka saya sarankan Bapak dan Ibu keluar dari kerumunan. Jangan pernah kita pakai DP 0. Karena apa? DP 0 semenarik apapun, ya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan. Hati-hati kalau mindsetnya kita nggak percaya diri, maka omongan saya ini akan mental. Ya, eh, jangan pakai DP 0, Pak. Terus gimana dong? Nanti kita kalah sama tetangga sebelah yang DP-nya 00 ya, yang apa memudahkan ini itu dan lain sebagainya macamnya. Jadi gunakan mindset bahwasanya apa yang kita jual itu betulan sesuatu hal yang premium ya. Kita menjual value, maka nggak apa-apa. Kembali lagi ke DP 20%, DP 30% ya, nggak masalah. Itu akan menutup peluang bayar-bayar fiktif itu untuk masuk gitu. Nah, tugasnya kita adalah kalau Bapak jadi developer, saran saya ya marketer yang menjualkan produk Bapak itu harus marketer yang tersaring ya. Tidak asal sekedar jualkan, tetapi ada beberapa syarat dan ketentuan yang bisa diberikan. Bukan menyulitkan, justru ini adalah menyaring dan juga untuk memudahkan kita semua gitu. Nah, jadi saya saran keluar dari kerumunan, Pak. Eh, Jangan pakai DP-DP yang 0%, cicilan mulai dari 800.000 ya, 1 juta dan lain-lain. Sedikit saya memberikan contoh ya, Pak Aris. Kalau misalkan ternyata ada rumah yang harga cicilannya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, saya senang banget ketika menjualkan kalau ya cicilannya itu 4 juta, 5 juta misalkan yang paling mahal. Saya akan sampaikan kepada konsumen cicilan mulai dari 5 juta. Begitu, Pak. Wah, kok nanti nggak laku dong? Nah, itu balik lagi ke mindset ya. Eh, Entah benar atau tidak, menurut saya ini adalah suatu keniscayaan ketika kita menjual produk-produk yang murah, ternyata kita menjadi magnet untuk orang-orang yang punya budget segitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan cicilan tertinggi, misalkan 5 juta, 10 juta, saya akan menjual mulai dari cicilan tertinggi. Ketika ada orang yang datang, misalnya cicilan 10 juta, dia cuma punya cicilan 8 juta, 7 jutaan. Nah, kita ada produknya. Tapi ketika kita bilang cicilan mulai dari 1 jutaan, ternyata eh, umumnya orang punya uang segitu atau di bawah itu. Nah, kita nggak punya produk lain yang di bawah 1 jutaan. Ini tidak akan menjadi solusi, ya. Jadi Bapak dan Ibu, eh, sudah lama sekali saya menjual produk yang sampai dengan sekarang, meskipun produknya biasa, tapi rasanya rasa premium karena saya menjual produk yang cicilannya tertinggi, ya. Terus kemudian kalaupun saya saat ini jualan properti, saya lebih suka jualan properti yang harga-harganya sekarang di atas 1,3 M, ya. Supaya apa Bapak dan Ibu sekalian? Supaya orang-orang yang mampu dengan harga segitu itu kemungkinan bayar fiktifnya itu sedikit sekali. Begitu. Nanti silahkan tanya ke Coach Dedi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Beliau juga ada satu produk ya di daerah, eh, salah satu daerah Bogor. Produknya murah, harganya 200 jutaan. Tetapi yang datang itu orang bukan beli cicilan, tetapi beli cash-cashan. Nah, nanti Pak Aris bisa tanya sama Coach Dedi ya. Apa banyak produk properti yang harganya murah, akhirnya orang beli harga cash-cashan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya pakai copywriting yang menarik ya, yang emosional, terus kontennya juga, dan pastikan ditujukan kepada target market yang ideal. Nah, ini saya kalau jawab beginian nggak bisa pendek nih Bu, Pak. Mohon maaf.
Gimana caranya target marketing yang ideal? Kalau Bapak dan Ibu jualan di Meta Ads, Google Ads itu gampang lah ya, bisa membidik target market yang ideal. Tapi kalau jualannya cuma ngeblas-ngeblas ya, nge-WA, kirim WA, kirim WA ya. Bapak dan Ibu pastikan kirim-kirim WA-nya itu adalah WA dengan nomor-nomor premium, yaitu berapa misalkan 0811 yang digitnya itu 10 angka ya. 0815 digitnya 10 angka. 0855, 0812 digitnya 10 angka. Itu adalah nomor-nomor premium. Jadi jangan sampai kita, Bapak dan Ibu mohon diperhatikan ya, ngeblas WA tetapi ngeblas pakai nomor 0899 dan juga mengirim ke nomor 0899. Waduh, itu isinya bukan orang-orang target market ya. Begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Aris sedikit tergambar ya karena ini harusnya nanti bisa ngobrol lebih lebih panjang pada saat di Kopdar. Sementara Siap. begitu dulu mudah-mudahan tidak puas ya Pak Aris. Kalau kalau tidak puas kan bisa ikut lagi nanti. Oke, siap. Oke. Oke, terima kasih Coach dan Pak Haris. Izin dulu Coach, ini yang dari di kolom chat ya. Kalau Mm-mm. untuk penggunaan AI untuk jawab otomatis konsumen sampai closing, Coach. Mm-mm. Gimana? Gimana tuh Coach? AI untuk jawab otomatis konsumen sampai closing Ah, itu Bu Maria ya. Eh Kita ada pembelajaran namanya CRM ya, Customer Relationship Management. Kita bisa setting orang-orang yang masuk ke WA kita itu mulai dari pertanyaan A, pertanyaan B, jawabannya B, dan seterusnya. Tapi Bu, saya ingin pastikan Bu Maria ya, kalau untuk menjual produk-produk murah pakai AI yang menjawab otomatis ya, eh, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau produk-produk eksklusif yang harga-harganya lumayan premium ya, mereka itu kan orang-orang punya duit, pengen dilayani, nggak pengen sekedar dilayani pakai robot. Maka AI untuk menjawab otomatis ya pertanyaan-pertanyaan konsumen sampai closing, saya tidak rekomendasikan untuk produk yang kelas menengah ke atas. Kalau produk-produk murah meriah, produk rumah subsidi ya, itu silahkan saja. Tapi kalau produk-produk menengah ke atas saat ini belum ada AI yang betul-betul mampu bisa memfasilitasi dengan bahasa-bahasa emosional, kecuali manusia itu sendiri. Nah, sementara begitu ya Bro Jem ya. siap Coach. Oke. Lanjut lagi nih Coach. Apa saja step strategi emosional untuk pasarkan rumah inden Coach? Kebanyakan user kami butuh KPR Bank Syariah, sementara kami saat ini cari pembeli rumah cash. Untuk user cash, apakah ada strategi emosionalnya khusus? Oke, Lokasi di Makassar Coach. baik terima kasih. Harganya berapa Mas Sidik? Sidik harganya Harganya berapa Mas Sidik? Ayo. Harganya 500 jutaan 500 ya. jutaan Coach. Oke, harga 500 Dua jutaan, lantai. 2 lantai. Ini di Makassar ya harganya lumayan lah ya. Tapi sesungguhnya karena saya pernah di Makassar ya. eh yang harus diperbaiki stepnya adalah Mas Sidik. Ini no baper ya. Ini nasihat untuk kita semua. Ketika kita menjual project yang kelas dianggap kelas menengah ke atas di wilayahnya ya. Contoh misalkan eh kalau harga 500 juta di daerah Jabodetabek itu murah banget. Tapi kalau misalkan harga 500 juta itu misalkan di daerah Subang itu dianggap sebagai rumah premium ya. Nah, Makassarnya